Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Di video ini kita akan kembali membahas kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke 186. Insya Allah kita akan menghatamkan kitab ini sampai 1002 bait ya. Nah, di bait ini kita akan membahas tentang lam ibtida yang berada pada susunan inna wa akhwatuha. Seperti apa? Mari kita simak ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jika ini bagus, silahkan di share ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahu al-khabar. Wa tashabu, dan menyertai apa? Lam ibtida. Lam ibtida menyertai al-wasito terhadap lafadz yang menengahi atau di tengah-tengah. Ma'mul al-khabari, rupanya dia adalah ma'mulnya khobar. Jadi al-wasit yang berada di tengah-tengah ini itu ma'mul al-khabar. Jadi maksudnya gini, lam ibtida ini juga menyertai ma'mul khobar yang berada di tengah-tengah antara isimnya antara isimnya inna dan juga khobarnya inna. Nanti kita akan melihat contohnya ya. Wal fasla, dan lam ibtida ini juga menyertai terhadap domir fasl. Al fasla itu domir fasl. Wasman, dan terhadap isim hala yang bertempat qoblahu sebelum isim apa? Al khobaru, khobar. Kalau kita terjemahkan secara letterlek adalah lam ibtida itu menyertai ma'mul khobar yang berada di tengah-tengah. Juga dia bisa menyertai domir fasl, dan dia juga bisa menyertai jumlah ismiyah isim inna yang jatuh setelah khobar. Begitu. Kita baca syarah Ibnu Aqil. La tadkhulu lamul ibtida'i ala ma'mulil khabari. Lam ibtida itu bisa masuk atas atau kepada ma'mulnya khobar. Idza tawassato apabila menengahi baina ismin inna wal khabari, antara isim inna dan khabar. Jadi kalau ma'mul khobar terletak antara isim inna dan khabar, maka dia bisa dimasuki lam ibtida. Contoh, inna zaidan la ta'amaka akilun. Kemudian wayam bagi ayyakuna al-khabaru hina idzin mimma yasihhu dukhulul lami alaihi kama masalana. Dan selayaknya atau seharusnya khabarnya ketika itu adalah dari khabar yang bisa dimasuki lam, sebagaimana yang telah kami contohkan. Jadi khobarnya harus bisa dimasuki lam. Jika kita ingin ma'mul khobar itu dimasuki lam. Fa in kana al-khabaru la yasihhu dukhulul alifi dukhulul lami alaihi lam yasihha dukhuluhu ala al-ma'mul. Maka jika khobarnya tidak pantas untuk dimasuki lam, maka lam juga tidak bisa masuk kepada ma'mulnya khobar. Jadi khobarnya itu harus berupa khobar yang bisa dimasuki lam ibtida.
Kama idza kana al-khabar fi'lan madhiyan mutasarrifan ghairu maqrunin bi qad. Sebagaimana jika khabarnya berupa fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak dibarengi dengan qad, lam yasihha dukhul lam al ma'mul, maka tidak sah masuknya lam kepada ma'mul khabar. Fala taqulu, maka kamu enggak boleh mengatakan inna zaidan la ta'amaka akala. Kenapa enggak boleh? Karena khobarnya berupa lafadz akala yang merupakan fi'il madhi mutasarrif, tidak ada qad. Di pertemuan sebelumnya, di bait sebelumnya sudah dibahas bahwa fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak dibarengi dengan qad, jika dia menjadi khobar bagi inna, maka lam ibtida tidak boleh masuk kepadanya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga nggak boleh dikatakan la ta'amaka akala. Kenapa? Karena fi'il madinya nggak bisa dimasuki la, maka ma'mulnya, ma'mul khobar, ma'mulnya akala di sini adalah ta'amaka. Ini juga tidak bisa dimasuki la, begitu. Wa ajaza dzalika ba'duhum. Tapi ada saja sebagian ulama nahwu yang membolehkannya. Wa inna ma qala al-musannif wa tashabul wasita ay al-mutawassit tanbihan ala annaha la tadkhulu ala al-ma'muli idza ta'akhkhara. Dan sesungguhnya hanyalah musannif mengatakan wa tashabul wasita, artinya dia menyertai ma'mul khabar yang ada di tengah-tengah. Ini sebuah peringatan bahwa lam ibtida tidak boleh masuk kepada ma'mul khabar jika ma'mul khabar itu diakhirkan dari khabar. Fala taqulu, maka kamu tidak boleh mengatakan inna zaidan akilun la ta'amaka. La ta'amaka ini ma'mulnya akilun, akilun khabarnya inna, berarti la ta'amaka ma'mulnya khabar. Ini diakhirkan, dia tidak ditaruh di tengah-tengah antara isim inna dan juga khabar inna, maka tidak boleh dimasuki lam ibtida. Jadi musannif hanya mengatakan wasit, al-wasito. Ini isyarat hanya ketika ma'mul khabar berada di tengah-tengah antara isim inna dan khabar inna. Jelas sekali ya. Kemudian wa asy'ara qawluhu bi anna lama idza dakhalat 'alal ma'mulil mutawassiti la tadkhulu 'alal khabari. Dan juga beliau mengisyaratkan bahwasanya lam ibtida jika dia sudah masuk kepada ma'mul yang berada di tengah antara isim inna dan khabar inna, maka dia tidak bisa masuk kepada khabar. Jadi kalau sudah masuk kepada ma'mul khabar, maka lam ibtida tersebut tidak boleh ada lagi di khabarnya. Jadi gak bisa ada dua lam ibtida. Fala taqulu, maka kamu gak boleh mengatakan inna zaidan la ta'amaka la akilun, gak bisa. Wa dzalika min jihati annahu khassasa dukhulal lami bi ma'mulil khabar al mutawassit. Dan itu dari sisi bahwasannya beliau mengkhususkan masuknya lam ibtida dengan ma'mul khabar yang mutawassit. Wa qad sami'a dzalika qalilan, dan sungguh telah terdengar itu sedikit terdengar ya. Hukiya min kalamihim, yang dikisahkan dari ucapan para orang Arab, inni la bihamdillahi la salihun, sesungguhnya aku itu dengan memuji Allah la salihun, itu soleh, menjadi soleh. Sesungguhnya aku itu menjadi soleh dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjut, wa syara biqaulihi wal faslah. Musannif Imam Ibnu Malik mengisyaratkan dengan ucapan beliau wal faslah, illa anna lamal ibtida'i tadkhulu ala dhamiril fasli, bahwasanya lam ibtida itu bisa masuk kepada dhamir fasl. Apa itu dhamir fasl? Nah, di sini lihat, inna zaidan lahuwal qaim contohnya. Lah, huwa ini adalah dhamir fasl, dia dimasuki lam ibtida.
inna Zaidan lahuwal qa'im. Dhamir fasl adalah dhamir yang memisahkan antara mubtada dan khabar, dan dia bukan mubtada, dia adalah murni pemisah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sungguhnya ini adalah benar-benar kisah yang benar, yang nyata. Fahadha ismun inna, fahadha ismi inna. Hadha di sini adalah isimnya inna. Wa huwa dhamir fasl, dhamirul fasl. Huwa di sini dhamir fasl, pemisah. Wa dakhalat alaihi lam, kemudian masuk kepada dhamir fasl tersebut lam ibtida. Wal qasas al khabar inna, sedangkan lafaz al qasasu adalah khabarnya inna. Al haqqu jadi apa? Dia menjadi na'at daripada al qasas. Kemudian wasumya dhamir al fasli, dinamakan dengan dhamir fasl li'annahu yafsilu bainal khabari was sifah, karena dia dhamir fasl itu memisahkan antara khabar dan sifat. Wa dzalika idza qulta Zaidun huwal qa'im, itu seperti itu memang. Contoh, jika kamu mengatakan Zaidun huwal qa'im, Zaid adalah orang yang berdiri, maka falau, maka jika lam ta'ti bihuwa, jika kamu tidak mendatangkan huwa di sini, lahtamal ayyakun al-qa'imu sifatan Zaidin, maka memungkinkan lafaz al-qa'im itu menjadi sifat bagi Zaid. Wa ayyakuna khabaran anhu, dan bisa juga menjadi khabarnya Zaid. Jadi kalau kita mengatakan Zaidun al-qa'imu, ada dua kemungkinan, bisa jadi khabar, bisa jadi sifat. Falamma ataita bihuwa, maka ketika kamu mendatangkan huwa, ta'ayyana ayyakuna al-qa'imu khabaran an Zaidin, maka kamu sudah menentukan bahwa lafaz al-qa'im itu menjadi khabarnya lafaz Zaidun. Begitu. Itu fungsi dhamir fasl. Wa syartu dhamiril fasli ayyatawassat bainal mubtada'i wal khabari. Adapun syarat dhamir fasl adalah menengahi antara mubtada dan khabar. Jadi harus terletak antara mubtada dan khabar. Contoh, Zaidun huwal qa'imu, Zaid adalah orang yang berdiri. Au bainama asluhul mubtada'u wal khabaru, atau antara sesuatu yang asalnya mubtada dan antara khabar. Contoh, inna Zaidan lahuwal qa'im, Zaidan ini asalnya adalah mubtada. Begitu. Maka dia mengatakan bainama asluhul mubtada, antara sesuatu yang asalnya mubtada dan antara khabar. Ini kan khabar ini mubtada kan. Ini sesuatu yang asalnya mubtada gitu. Wa syara biqaulihi wasman halla qablahul khabar. Lalu musannif Imam Ibnu Malik mengatakan, mengisyaratkan dengan ucapannya wasman halla qablahul khabar, inna ila anna lamal ibtida'i, bahwasannya lam ibtida itu tadkhulu alaihi alal ismi idza ta'akhkhara 'anil khabar. Lam ibtida itu bisa masuk kepada isim inna jika dia diakhirkan dari khabar. Contoh, inna fid dari la Zaidan, inna ini jadi huruf, fid dari menjadi khabar, la Zaidan itu isimnya inna, dia disalib didahului oleh khabar, isimnya diakhirkan, maka di sini bisa dimasuki lam ibtida. Jelas ya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagi kamu terdapat ada ala ajron, pahala, ghaira mamnunin, yang tiada terkira. Jadi jelas ya, ada contohnya dalam Al-Quran. Wa kalamuhu yus'iru aidan bi annahu idza dakhalatil lamu 'ala dhamiril fasli aw 'ala ismil mutaakhiri lam tadkhul 'ala khabar wa huwa kadzalik. Pembahasan musannif
di sini mengisyaratkan juga bahwa apabila lam ibtida sudah masuk kepada dhamir fasl atau kepada isim yang diakhirkan, isim inna yang diakhirkan, maka lam ibtida tidak bisa masuk kepada khobarnya. Demikianlah. Fala taqulu, maka kamu tidak boleh mengatakan inna zaidan lahu wala qaimun. Enggak bisa. Enggak bisa ada dua lam ibtida di sini. Wala inna la fid dari la zaidan, enggak bisa juga. Jadi lam di sini enggak bisa dimasukkan kepada khobar karena lam sudah masuk kepada isimnya inna. Nah, wa muqtadha itlaqi, adapun kesimpulan mutlaknya adalah inna lamal ibtida'i tadkhulu 'alal ma'mulil mutawassiti bainal ismi wal khabar. Kesimpulan mutlak dalam ucapan inna, sesungguhnya lam ibtida masuk kepada ma'mul yang menengahi antara isim dan khabar. Kesimpulannya apa? Anna kulla ma'mulin, bahwasanya setiap ma'mul, ini kesimpulannya nih, idza tawassata jaza dukhulu lam alaihi. Setiap ma'mul khabar apabila dia terletak di tengah-tengah antara isim inna dan khabar inna, maka dia boleh dimasuki lam. Kalau maf'ul as-sharih seperti maf'ul, kemudian wal jari wal majrur, jar majrur, kemudian al-dzarfi wal hal, dzaraf dan hal, kemudian waqad nassa an-nahwiyyuna 'ala man'i dukhul lam 'ala al-hal, dan sungguh telah menetapkan ulama nahwu, padahal ulama nahwu telah menetapkan bahwasanya dilarang memasukkan lam ibtida kepada hal. Maka kamu tidak boleh inna zaidan la dhahikan rakibun. Jadi ini ada kesalahan sedikit ya dalam pernyataan Imam Ibnu Malik. Beliau Imam Ibnu Aqil mengkritisi pernyataan beliau ini yang tawassutul khabar atau al-wasit, ma'mul khabar yang berada di tengah-tengah itu enggak semuanya loh bisa dimasuki lam ibtida. Ada yang enggak bisa, yaitu hal tidak bisa dimasuki lam ibtida ketika dia berada di tengah-tengah antara isim inna dan juga khabar inna. Itu poinnya. Oke, itu semua poin-poin yang sudah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.